sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Ada dua sisi diri kita, yang satu dan yang lainnya. Kadang-kadang bertentangan juga, kadang-kadang selaras, kadang-kadang mendukung. Apa itu Bapak Ibu Sobat Muda? Kita dalam diri selalu ada dua sisi. Sisi yang baik, sisi yang negatif. Sisi ceria, sisi pemalu. Sisi happy, sisi sedih. Sisi berani dan sisi takut. Tentu ya, dua sisi ini yang terkadang berkecolak dalam diri kita. Apalagi sisi seorang katanya Romo, tapi dibaliknya juga seorang yang puitis. Aduh, bagaimana ya memadukan sifat-sifat kedua sisi ini. Ya, di satu pihak orang memanggilku Romo. Wah, Romo nggak boleh begitu dong, karena begini begitu. Manusia, Romo juga manusia. Tapi pasti kita tetap mengendalikan hal-hal yang jelek-jelek ya. Namun demikian Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, dua sisi inilah yang terkadang harus kita imbangi. Contoh, ketika mendengar lagu-lagu sedih, lagu-lagu cinta yang sendu mendayu, tapi dari satu pihak kita mengerti dharma. Kenapa harus sedih? Sedih itu kan kebencian, penolakan. Ya, inilah dua sisi yang terkadang kita harus imbangi. Contoh, ketika saya harus membuat puisi tentang keindahan alam, harus menghanyutkan rasa bagaimana menikmati indahnya alam, indahnya panorama, indahnya pantai, indahnya tebing-tebing, indahnya mentari pagi. Lalu kalau sisi Romo, sisi pandita, itu kan alami saja, biasa, hal yang wajar, betul. Tetapi kita pun harus berada di dua sisi pada momen yang dibutuhkan. Jangan setiap bicara selalu sok suci. Oh, ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Padahal dalam batinnya berkembang, saya mau ini, mau itu. Biasa saja, wajar. Karena apa? Naluri manusia. Bapak Ibu Sobat Muda, kita manusia berada di alam kama bumi, alam nafsu. Tentu saja nafsu yang berkenaan dengan indria kita. Namun seoptimal mungkin kita bersikap bijak. Saya melihat sesuatu yang indah, wajar, oh indah, pujilah keindahan itu. Nggak boleh Romo nggak boleh melakukan, orang indah kok. Namun jangan kita tergenggam untuk memiliki. Hasrat muji toh pasti loh. Ketika saya mendengar lagu-lagu merdu, lagu indah, atau mungkin saya kan senang dengan pantomim, musik yang beatnya cocok, saya bergerak. Nah inilah, jadi dua sisi yang memang harus kita menyesuaikan diri. Di mana kita menempatkan. Pada saat saya berkostum badut, tentu saya harus menyesuaikan diri. Tetapi pada saat berjubah pandita, saya pun harus menyesuaikan diri. Bukan artinya saya bersifat mendua, tetapi memang karakter itu harus berbeda. Di satu pihak harus begini, di satu pihak harus begini. Contoh, Bapak Ibu Sobat Muda, kita seorang sarjana. Dengan bangganya saya sarjana, saya S2. Ketika berceramah di depan anak-anak sekolah minggu, bahasa tingkat tinggi kita gunakan. Ayo anak-anak kita bercerita. Hari ini Koko akan bercerita tentang bagaimana intelektualitas seorang Bodhisattva mencapai kebudayaan.
Kabur tuh anak sekolah minggu, kabur. Kenapa? Ketinggian bahasanya. Nah, menarik. Hai adik-adik sekolah minggu, hari ini Koko akan bercerita bagaimana Bodhisatwa menjadi Buddha. Tantangan yang beliau hadapi, yang Bodhisatwa hadapi begitu berat. Banyak marah penggoda. Iya, gaya bahasa berbeda. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang tanda petik sudah intelek, harus bisa menempatkan diri. Kepada siapa kita bercerita? Kepada anak sekolah minggu, remaja, pemuda, umum, orang tua. Romo, saya sudah punya gelar tinggi, Romo. Nggak pantas saya ceramah di sekolah minggu. Shh. Ingat, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu pun butuh pengetahuan dari orang-orang yang punya intelek tinggi. Karenanya sampaikanlah dharma walaupun cuma setitik air untuk kebahagiaan mereka, adik-adik sekolah minggu. Oke lah, kita mengajarkan kuliah di program magister. Mereka pun butuh hiburan kok. Tidak melulu dengan konsep-konsep yang kita ajarkan. Konsep saja kalau tidak bisa diterjemahkan, wah kacau, bikin bingung. Makanya kita terapkanlah konsep-konsep itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling gampang, ketika menerjemahkan karma sebagai sebuah perbuatan, kita nggak kaku dengan letter Lux. Karma harus begini. Tidak. Tetapi kita lihat, dalam keseharian kita, hari ini saya berbicara, oh sudah, waci kama. Yang baik, kusala waci karma. Itu. Tapi ya apa artilah kita pakai bahasa-bahasa yang tinggi ya, tetapi cukup bahasa Indonesia saja. Agar apa? Agar mudah dipahami. Apalagi kepada adik-adik sekolah minggu ya, kita harus berbaur dengan mereka. Ajaklah mereka bernyanyi gembira. Kenapa? Dunia mereka bernyanyi, bermain, tebak-tebakan, atau mungkin membaca parita dengan maju. Ayo adik-adik, siapa yang berani membaca parita? Menjelaskan alat-alat upacara. Itu kita butuhkan. Yang pasti adik-adik sekolah minggu pun butuh bimbingan. Makanya ketika kita punya sifat yang mendua sifat yang mendua ya, bukan mendua ya, tetapi kita punya dua sifat, yang ini dan yang itu, kok saling bertentangan? Tidak. Harus kita saling mendukung. Misalnya seorang dharma duta, dia bisa berhumor pada saatnya, bisa menyampaikan dharma dengan serius pada saatnya, bisa membacakan parita dengan hikmat, bisa menyanyikan lagu ulang tahun dengan gembiranya. Itulah, kita harus bersifat fleksibel. Yang pasti kemajuan Buddha Dharma harus kita utamakan untuk kebahagiaan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.